Suster, Bapak Ibu, Saudara, Saudara terkasih, dalam firman Tuhan hari ini Anda dan saya diperlihatkan tentang gambaran iman itu sendiri. Saya mencoba menafsirkan dari sudut pandang yang sederhana saja. Gambaran mengenai iman itu ibarat tetumbuhan. Saya punya tetumbuhan yang saya pelihara, saya rawat, saya sirami, kemudian diberi pupuk, dan semakin lama tumbuhan itu semakin subur, tinggi, besar, dan kalau itu sudah berbuah, wah menarik sekali. Di dekat kamar saya itu saya selalu ambil sebuah teskes gitu ya. Ada pohon pepaya yang kita taruh di pot, ada yang tidak. Ya, ketika tumbuh besar ini berbuah apa enggak? Ada juga yang kita bilang, "Nak, ini kok enggak tumbuh-tumbuh ini? Wah, ini berarti pohon yang di sini keguguran ini." Ya. Atau yang satunya lagi sini situ dan sebagainya. Sampai ada yang berbuah, lalu saya bilang tuh kalau berbuah nanti buah pertama harus saya cicipi loh ya. Karena saya pengen tahu apa hasil yang kita perhatikan bersama. Dan betul setelah wah enak ini. Tapi ada ini pohon kok enggak buah-buah. Ini mandul ini. Besok kita tebang aja ya, nggak berguna ini. Saya kadang-kadang mengambil perumpamaan sederhana itu sambil berpikir, demikian juga iman kali ya. Kalau iman itu selalu kita perhatikan, kita rawat, kita sirami, kita pupuk, dan akhirnya berbuah, maka iman itu tumbuh dengan lebatnya, dengan kuatnya, dengan suburnya. Perumpamaan yang dijelaskan pada saat Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah bagaikan penabur, saya kira di sini mau menjelaskan beberapa tipikal manusia. Yang pertama ada yang cuek bebek, mendengarkan firman Tuhan, ya pokoknya begitu-begitu saja. Ada juga yang tipenya tidak mendalam, begitu-begitu saja. Yang ditampilkan adalah kedangkalan, periferial, dan hanya ada di kulit. Dan begitu catatan-catatan tertentu, entah godaan halangan, ia mudah mengeluh, memberontak, atau bahkan murtad di kiri kanan. Tapi juga ada bagaikan yang semak duri, itu yang terhimpit dengan kesibukan, harta duniawi, begitu ada banyak tantangan menghimpitnya, akhirnya ia pun murtad. Dan ada yang subur, yang tumbuh berkembang, dan akhirnya berbuah. Dari tipe-tipe ini, di manakah posisi Anda dan saya? Bagusnya adalah posisi bagaikan tanah yang subur, yang selalu tumbuh, kemudian disirami, dirawat, dan berkembang, lalu berbuah. Saya pernah berjumpa dengan pengalaman ini, ada umat itu yang gonta-ganti agama sampai 7 kali. Kadang-kadang saya bingung, berjumpa ini kenyataan loh. Ini orang gimana ya? Oke lah, sebagai umat tetap kita layani kan apapun karakter mereka. Tapi terus lama-lama kok 7 kali ya, ini gimana ya? Akhirnya Pak, kalau sampai ke 8 kali lebih baik kamu gak usah beragama. Karena kamu tidak mendalam, ini gak bagus keyakinan seperti ini. Kan saya boleh mau lihat-lihat gini, iya oke, boleh-boleh. Tapi kalau sampai 8 kali itu kebangetan namanya ya. Lain kali jangan lagi. Atau kalau mau sini, saya bimbing hari per hari supaya Anda jelas apa yang Anda pikirkan bersama dengan keyakinan. Oh begitu ya, oke. Tapi ada juga yang dari Katolik pindah ke tempat lain, akhirnya masuk lagi. Ini serius bolak-balik enggak? Enggak Romo, saya serius. Oke ya. Lalu kita langsung jadiin aja aktivis. Biasanya kalau langsung dijadiin aktivis, terpaksa kuat itu ya, terpaksa kuat. Karena dia akhirnya dikondisikan. Ya macam-macam teman-teman. Tapi saya pernah berjumpa juga orang ini mabuk-mabukan, gak perhatiin istri. Suatu kali dia mau masuk Katolik. Kemudian saya ajari, saya beri katekumen, dan ketika dibaptis dengan nama Ignatius Bejo misalnya, bukan nama sebenarnya, dia laku mencintai Tuhan, ke gerejanya rajin, ikut pendalaman kitab suci, ikut kursus ini, kursus itu, dan sampai sekarang dia menjadi penderma yang luar biasa. Yang kayak gini hati kita senang.
Nanti kalau para frater sudah ada di paroki-paroki di tempat di mana Anda bertugas, kadang-kadang juga menjumpai 4 karakter umat kita ini. Tapi semuanya yang penting didoakan, diterima dan dirangkul ya, supaya iman mereka tidak mati. Para frater, saudara, saudara yang terkasih, yuk kita masuk dan memilih posisi kita sebagai benih yang tumbuh di tempat yang subur, sehingga iman Anda, kesaksian Anda, panggilan Anda berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Amin.